Yo terkadang anu Kang Mas, sing gedeke terkadang yo Mm-mm. Mm-mm. umpama kula anu lahire mengucapkan A, Mm-mm. tetapi terkadang batiniah itu kok A yo. Ini Kang Mas, apa kurang istilahnya kurang kemapanan istilahnya pengetahuan piye no. Ya mungkin itu Dalam hal apa iki, Kang? ya ya dalam hal mungkin pekerjaan, dalam hal beribadah. Mm-mm. Oh, ragu-ragu berarti, Kang. Jadi Ya, taruhanane mungkin lek ya, lisan ya, karena kita hafal ya Allah Akbar gitu. ya, Jadi di hati ya, gua sih ono pertanyaan mana kan gitu. Itu kan ragu-ragu. jelas Ah, ragu-ragu mungkin Mas. mm-mm. Asalnya mana Kang Mas? Mm-mm. Aku sekali mau sholat toh, Mm-mm. wudhu itu berkali-kali ya Mas. Iya, ragu-ragu berarti. Iya. Mm-mm. Kadang kok koyo ngene. Oh, ya. Tapi Mm-mm. ono sing mengatakan, oh, Mm-mm. kesamane kurang yakin karo Allah. Sepunan aku nangis ya Mas. Yo, Iya, yo maksudnya karena ragu-ragu itu juga tahap perjalanan spiritual setiap manusia gitu, ya nggak bisa disalahin juga kan gitu kan. Intinya cuma seperti itu. Jadi, kalau sampean mendengar banyak ucapan orang, ya sama semakin tambah ragu-ragu. Jadi gini kan, kalau ini salam dalam fase keraguan ya, kalau ini sama dalam fase keraguan, biasanya manusia itu kan mencari referensi, ya orang mencari referensi mbuh lek zaman saiki kan canggih mbuh nang YouTube, mbuh ning Google kan gitu. Itu kan mencari referensi namanya. Karena zaman sekarang canggih kan biasanya referensi ini isoe ndek Google, ndek YouTube, ngrungokne pengajian-pengajian atau bahkan sharing mbek konco kan gitu. Di fase keraguan, semakin sampean banyak input masuk, semakin sampean banyak pendapat yang masuk, sampean semakin bingung malahan gitu. Yang semakin bingung, semakin banyak pertanyaan, semakin tambah ragu-ragu. Gitu. Iya, iya ora. Halo. halo, Mm-mm. anu Kang Mas. Bukannya Mm-mm. ragu-ragu nih, yo ndak juga sih yo. Iya Pak, ya Pak, ya Pak. Maksudnya ini jalan-jalan ini kalau dalam wudhu tuh Mas. Terus gitu. Oh, Itu betul koyo rasa was-was tuh Mas. Lah iya was-was Apa? ragu-ragu itu kan mirip Iya. toh, Kang Malik. Ada Terus. istilahnya Mm-mm. eh nek wudune kurang sempurna para syariate kan selatnya ora ditambah juga. Betul. Kan aku wudune yang ngentot. Lah ora Mm-mm. kalau di mana? Yang metu mana? Kalau di mana? Sampai 3 kali, 4 kali sampai 5 kali. Kadang aku keluar dari kamar mandi yo. Metu angin itu temenan. Wudhu mana balen. Nah itu yo was-was kan. Itu penyakit was-was ya. Mungkin yang mempengaruhi itu yo. Kurang yakin ini ya Mas. Ya mungkin selama ini kan belum ada yang istilahnya ya bukan doa belum dikabul. Mungkin aku belum menghendaki, aku ingin waro alam gaib, ingin ini. Ya aslinya keinginannya tidak boleh sih nafsu Mas toh. Tapi enggak apa-apa. Wong keinginan kan saben wong duwe keinginan. Terus? Iya. Baik. Ya aslinya ini kok Mas. Aku ya aslinya salah.
salahku dewe, kurang fokus. Kalau saya fokus ke Allah, aslinya tidak ada masalah. Yang jadi masalah kan kurang yakin. Kurang yakin disebabkan karena oleh hal-hal yang mungkin tidak sesuai kalau keinginan. Betul. Ini kan wajar juga. Aku curhat koyo ngene asline jadi aku kurang beribadah kan Mas. Ini akhirnya ya mungkin dimasuki iblis ya aku biasa aja. Jadi iblis itu panten Jadi hal-hal yang mungkin kepikiran pengen urut alam gaib, mungkin halusinasi. Jadi nih jago dewe ono sing muncul karena itu hayalan halu itu Mas. Betul. Halu aslinya halu. Karena apa? Kepikiran terus. Tidak apa-apa tapi kadang kok koyo ngono. Bukan feeling tapi kan itu halu. Tahu. Jadi nih yo kalau dipikir akhirnya rusak juga sih imanku. Ya kan aku fokusnya kan koyo halakal jini waling sekali ya butuh ya ngono. Tapi sekarang bisa ngomong ini pas penerapannya banyak ujian aku juga untuk meyakinkan ini loh. Sekarang kan butuh istilahnya ya kalau jenengan itu tanggap guru ini kan guru ngopi ya Kang ya. Oke Kang lanjut. Delok apa Maria nek gaya mang lho kan kok nyebab pres. Halo Kang berikutnya. Iya wis ya kuwi wis sampean jawab dhewe kan niku mang. Ya kan. Halo. Lah ya kan wis dijawab dhewe. Ya wis sampean jawab sendiri tadi kemang dari penjelasan sampai sampean memahami ternyata ya gini juga gitu loh, memahami diri kan gitu ya kan. Wis kejawab sendiri oleh sampean kan gitu. Cuma memang mungkin perlu konco ngobrol gitu. Jadi kalau ditarik ya ragu-ragu istilahnya yang dirasakan kan keraguan tadi contohlah wudu kok rasanya kayak batal itu kan keraguan tuh. Ya lanjut apa dengan keraguan de wudu ya intinya ya contoh ya. Contoh keraguan de wudu itu kan sudah menjadi hasil namanya. Jadi hasil itu kan berarti ada proses kan. Saat durungnya apa prosesnya kan gitu. Itu yang ditarik kan ngono sebenarnya untuk tafakur kan gitu lah. Untuk muhasabah kan gitu. Hasilnya apa? Ragu-ragu pas wudu. Jadi keraguan itu nanti imbasnya nggak nang wudu tok. Jadi tatkala kita memahami wudu itu membuat saya sholat setiap wudu sing rumangsane ade batal kita ragu-ragu terus kan gitu. Sholat pun gitu. Sholat mang yo iki mang wis rakaat piro yo gitu kan akhirnya ono keraguan terus kan gitu. Itu kan hasil sebenarnya hasil dari wis menjadi eksplisit hasil lah. Terus apa mana? Pekerjaan mungkin pekerjaan lah. Pekerjaan juga nanti kegawa kan ragu-ragu juga. Karena wis menjadi hasil, jadi ada satu pola mindsetting ya, carane lek bahasa psikologis ada satu pola pemikiran, ada satu pola kefahaman yang kita lakukan terus-menerus akhirnya menjadi hasil seperti itu. Tadi keraguan nang pekerjaan, keraguan nang ibadah gitu. Jadi apa ya, keraguan di dalam ya semuanya ragu-ragu nanti intinya gitu.
seakan koyok mengambil keputusan benar tapi rumangsane urung bener gitu loh. Ya apa iya koyok wis bener keputusan gitu tapi rasanya urung bener gitu. Ilmu apa jenenge Mas? Ilmu ragu-ragu berarti. Ya was-was lah kan memang bulan di Quran ini alati wasisu turinas jadi memang tugas ada satu tugas setan dan ada hak setan di dalam diri kita itu kan diberikan kewaswasan kan itu diberi was-was rasa was-was sih rasa gak tenang rasa khawatir rasa macam-macam lah was-was itu kan banyak. Kalau suki khawatir golek melarat piye pakolone melarat khawatir golek suki piye kan bolak-balik ya. Niku kadang terpikir kan. Tatkolone sholat khawatir engko gak ditombo piye tatkolone wudu khawatir terus isine kekhawatiran enggak tenang gitu. Enggak tenang. Nah ning sholat anu Mas ora tenang di pikiran. Maksudnya wudu ini kan mikirin ini gue rasa ya sholatnya rasa ya tekanin kan ya orang ditompo tapi sejauh ini durung di pikiran orang ditompo yang penting ya salah syariat lagi orang di pikiran ditompo orang yang penting ngono salah syariatnya wudu ini ora usah ya sholatnya rasa oh gitu tapi alhamdulillah di pikiran orang ditompo enggak. Kan intinya terjadi peperangan tuh kan jadi negatif perang batin iya orang batin kan itu orang batin musuhnya batin tapi nganu kan Mas mumet dewe sih nganu apa namanya ustad yang tak lagi masalah jarak tuh mau nih mimpi tarung terus ya Mas tarung terus akhirnya kan aku misalnya orang lawan yang rawan terus dia kok ngecing oh tak kayak apa berat ya tak itu orang tahu gimana ya Mas yang itu lagi berminggu ke tahun surut ya mungkin nganu kan Mas di waktu saat aku genting yang tauhid oh maksudnya kan kadang aku salah ya bukan salah istilah bukan iya dikatakan nek masalah tauhid apa-apa ya istilah kan koyo aku kan melu ngaji grup zikir nama sing selawat Arya tapi aku istilah kan kadang tanya jawab ustaz ini akhirnya ini masalahnya kodam oh niku kodam sing sing mlebu tapi jenengane dereng siap lho. Tapi kados niku lah. Wong harus kadang ragu-ragu mumet ini masalah kerjaan. Jadi kayak kodam mana tambah support kodam jarene kodam opo sing arep mlebu tapi aku ini durung siap Mas. Durung siap kepiye nyong mikire yo nek arep mlebu buana orang yang beneran orang yang ya kadang istilahnya salah penempatan betul ya akhirnya misalnya kok nang di WA kan nang terpikirkan kok jam apa sih harus lebih gawe apa kepikiran ngono ya karena kesendirian betul berarti ya iku mangkang kalau di sampean terlalu banyak input, sampean kan sekarang kondisi bingung kan ya. Kondisi bingung ragu-ragu, bingung tahayur lah istilahnya mungkin de alikam. Sampean ngaji macam-macam, ketemu wong macam-macam, dia pendapatnya kan macam-macam akhirnya. Tambah bingung gitu. Jadi semakin sampean ketemu orang dengan pendapat yang macam-macam, dia semakin bingung gitu. Kecuali mungkin ya urusannya beda lah. Urusan beda itu urusan tidak dengan hal psikologis itu agama ini kan hal psikologis, hal kebatinan kan.
terus mari ngono amalan-amalan yang dilakukan teman-teman taruhlah sholawat atau macam-macam itu kan hal kebatinan kan, psikologi juga. Tapi tak kalau nih sama nyambut gawe urusan bisnis dagang mungkin ya ndak ada masalah sih sebenarnya gitu. Jadi sing ndak ada urusannya dengan kebatinan ini insya Allah ndak ada masalah. Tapi tak kalau nih sampean banyak input, banyak input terlalu banyak, kondisi sampean sih bingung lah apa mencari banyak input kan gitu. Mulai dhisik setelah teman-teman ngaji sing dhisik iku tak kon fokus nyambut gawe kan iku fokus kerja ae kan gitu. Fokus kerja, ndak usah golek aneh-aneh kan gitu. Amalnya diperbanyak, dalam arti amal diperbanyak itu mulai mungkin zikir, karena zikir ya ndak aneh-aneh, cuma zikir tauhid apa sholawat apa ya. Sholawat kan sudah wis kita bahas dulu itu. Zikir ya wis kan gitu. Cuma amalnya aja diperbanyak. Setelah itu ya wis kan gitu. Ya kerja gitu. Nggak usah nggak usah terlalu ingin tahu, dalam arti terlalu ingin tahu itu terlalu ingin tahu itu taruhlah iku mang lah Kang, contoh aku pingin gaib kan gitu ya, itu kan jenenge terlalu ingin tahu kan gitu. Halo. Mulane nek ana grup ning masalah bahas gaib ya akhirnya aku seneng. Wah, ternyata ya. Nggak usah sebenarnya, dihindari aja dulu. Yo sebenarnya ya sama ngukur dewi sih Kang, bisa kan ngukur dewi taruhlah kalau sama ikut grup-grup sing berbau seperti itu kan ini lebih tenang apa enggak gitu. Aku malah berontak kan. Nah kan akhirnya kan gitu nggak tenang loh. Ketidaktenangan itu kan apa jenenge sampean terus menerus kan iku padha karo sampean mendidik sampean terus menerus untuk tidak tenang. Ketidaktenangan, perang batin, ragu-ragu itu kan sing didik sampean dhewe. Carane didik yang ngikuti grup iki omongan ngene, ngikuti omongan ustaz apa jenenge. Omongan iki kan gitu. Akhirnya kan banyak peperangan nang ati. Aku ngomong hasilnya ku mang keraguan, dalam arti keraguan itu wudu ragu-ragu gitu. Iki wis urung yo, iki rasane koyo batal yo kan gitu. Akhirnya hasilnya seperti itu. Gitu. Itu disebabkan karena apa, Bang? Disebabkan karena sampean yang mendidik diri sampean untuk ragu-ragu gitu loh. Ragu-ragu itu sampean mencari pembanding terus gitu kan. Jadi mencari pembanding terus itu melok grup iki gitu. Aku kira-kira wis iso gawe burung yo di pas nang grup iki mana kan gitu. Itu diarani kan mencari pembanding terus kan gitu. Akhirnya tanpa sengaja sampean mendidik diri sampean sendiri untuk ragu-ragu gitu kan. Bang. Maksudnya sih terpengaruh dengan apa ya? Dengan pendapat orang lain, dengan komentar orang lain itu sih terpengaruh kan itu. Ya, itu aku nih berontak kan. Ya orang berontak dengan cara orang istilahnya batinnya berontak orang masuk. Ya berontak itu kan tuh Kang. Berontak itu kan sampean punya pengetahuan sebanding sebelumnya, terus ditarungkan dengan pengetahuan yang sekarang itu kan jadinya pemberontakan. Apalagi yang pengetahuan yang sekarang itu bertentangan dengan pengetahuan sebelumnya. Itu kan ditarung kan anak perang batin istilahnya, saling perdebatan di dalam diri. Perdebatan di dalam diri ini sampean pelihara terus gitu loh. Sampean sik ngikuti komunitas itu gitu, komunitas atau grup itu atau pendapat itu kan gitu, sampean sik ngikuti terus, sik update terus gitu. Kalau nih sampean taruhlah di grup itu terus metu gitu ya, terus sampean fokus nyambut gawe, terus sampean fokus ibadah seperti biasa, nyambut gawe seperti biasa, menjalankan amalan-amalan sebelumnya itu difokuskan ya, tidak ada masalah sih sebenarnya.
Iya. Yang menjadi masalah sama ngikuti terus gitu kan. Contoh. Iya. Contohnya gini, dulu-dulu kan kita ada grup yang sering debat di sini ya, Bu. Ada debat pendapat ini. Kalau kita tidak paham tentang konteksnya, kan pingin eruh gitu ya. Yeah. Taruhlah dia nyeritain dengan bahasa yang memang membuat orang bingung kan gitu ya. Taruhlah contohnya alam lahut malakut gitu kan, membuat bahasa awam kita kan bingung ya. Untuk nyerah itu kan bingung, tapi ada yang ngikuti gitu loh, ngikuti terus. Kalau nih adewe wis nggak ngerti bahasa nih, nggak ngerti karepe, dan kita memaksakan untuk mengikuti kan gitu. Pengetahuan kita yang sebelumnya itu awalnya bertahan gitu loh, memang bertahan, ada sering debatan, tapi mau tidak mau pengetahuan kita yang sebelumnya ini nanti dikalahkan dengan input yang baru. Kalau dikalahkan dengan input yang baru ini, ya plus minus sih, pilihannya dua. Yang memberikan input itu baik atau enggak gitu. Memberikan input ini baik sih tidak ada masalah, tapi kalau yang memberikan input ini tidak baik, terus kita digiring misalnya itu. Dalam psikologisnya kita digiring untuk meyakini hal yang sudah diyakini dia kan gitu. Enggak kan, kalau bukan meyakini, istilahnya malah aku sering nentang terus. Dia bukan enggak dalam hati itu menentang, orang kaya ngono. Ini. Ya aku ini dasar. Iya. Ya kebetulan sampean ketemu satu figur yang lebih sakti, ditarung nih besok pokoknya kan lebih sakti dari ini. Jadi sampean dua argumen untuk menentang kan gitu. Aku malah bilangin gini kok. Tapi sebenarnya gini Kang, untuk lebih tenang gitu, sama ndak usah ngikuti, ndak usah debat di argumen gitu aja. Tadi ya fokus di amalan gitu aja. Fokus di amalan, taruhlah nanti ada pekerjaan ya fokus di pekerjaan. Tapi kalau ini apa jenenge? Ya saiki bakulan rokok ya fokus bakulan rokok. Apa mana? Jadi apa ya? Ben lah wong ngarani iki sepele tapi ya ora apa-apa. Ya asik kayak gitu loh. Maksudnya apa ya? Ya maksudku teman-teman jangan merasa rendah lah kalau kita di bakulan rokok ya gak apa-apa kan, halal iki kan, gak usah merasa rendah gitu. Nggak usah minder gitu. Nah, lebihan latihan mental aja juga. Latihan mental, latihan. Iku dilala ya payu. Ora keteng mek papat kan payu pisan. Papat apa 5? Iku papat wis prestasi lho, payu papat iku. Yo ora. Iya. Wis prestasi sama iso dodol 4 pak iku wis luar biasa. Ya dipikir kan hal-hal yang kita di logika ya. Kalau kita semangatnya pasti terkabul. Lah ngono. Betul. Tapi sing ora di logika kaya pinter alam gaib. Walaupun kene wirid ngantek lambene merah. Iya, tambah mumet dhewe jadine halusinasi. Ya sampean ngomong nang, jadi ini kan halusinasi mana. Iya. Kadang ya halu itu ya artinya setan itu tangsane semut. Kadang nek misalnya kok kita disampaikan pada orang lain umpama halu itu disampaikan orang lain akhirnya gendut sama antara batin karo ucapannya gelut ini lah isone gelut apa aku mesti harus bukti aku ngapusi terus aku ngapusi orang tapi nyatanya kok koyo jadi malah aku dari momen yang kono temenan pura jadi karena teman-teman selama ini kan sudah
sudah apa jenenge wis mengamalkan sholawat nur ya, mana sholawat nur. Jadi di situ itu ada nubuah Rasulullah. Tatkala sampean kadzab atau ngapusi itu pasti bertentangan, gak iso bisa. Itu. Ya nah misalnya jadi mirip-mirip ala niru Rasulullah kan nggak tahu ngapusi gitu. Kalau ngapusi ya bertentangan pasti gitu. Jadi ya apa jenenge? Yo simple sih kan. Jadi Rasulullah ya kan melakukan hal-hal yang seperti manusia lakukan tuh. Ya biasa kan gitu. Ya mungkin akan di pikiran kau yang ngono kok malah jadi dukun ngarang kayak gini lo percaya iya tapi kan istilah ya tapi hati kan ndak iso kan gitu iya dilala we istilahnya ese nganu di pedoman sebenarnya dari alasan itu Kang sebenarnya mungkin sudah bertahun yang lalu kita kan sudah break ya nggak ngaji gitu ya sebenarnya sudah dari alasan itu kalau teman-teman sudah menyapa jenenge diberkahi oleh nur itu mau tidak mau ya pasti dirinya sendiri yang nolak tatkala ini nggak pas kan gitu hati ini dewi sing nolak kan gitu nah masalah pekerjaan ini kan ya dibilang kecewa sih ya rodo istilahnya nih ya lahir batin aku tidak punya niat untuk ngapusi ya apa tak anane ngene kok iki kalau cuma tak kerja ngene aku ngantek enggak berarti loh kan Mas aku malah tebok iya tapi saya dianggap ngapusi iya di komen anggap ngapusi ini aku lalu kadang saya marah dari yo aslinya sih aku istilahnya sih kurang ikhlas, kurang sabar, jadi ya. Kadang neng api tapi bukan Mas, neng api kok bersuara, gitu. Iya, berdoa. Jadi kata kalau nih ada jujur, kok saya dianggap ngapusi, itu kan yo bertentangan kan gitu ya. Ya berontak aku nih istilahnya. Aku kan ngomong demi Allah aku, tapi kan orang ngomong ngomong api, ya Allah aku ingin tapi wongnya sih ini tak ora tapi saya meninggalkan kota kan ya itu ya pelajaran juga sih dari Allah. Jadi saat kalau Riyadi melakukan hal yang benar ikhlas nggak kita dianggap salah gitu gitu loh maksudnya itu kan pelajaran sama kita lihat dari sisi tauhid kan sebenarnya kan didik hati ku rusik rumangsa ndak kan gitu. Tat kalau di hati si anak rumangsa iku tat kalau kita disalahkan kan nggak terima kan gitu. Tapi tat kalau di hati wis ilang rumangsa, hati itu wis ikhlas sumeleh nang Allah sing gawe apik elek nang dunya itu kan Allah kan istilahnya kan ya. Jadi wong iku nanti diunggah nih derajate didukne dihinakan itu kan Allah gitu ya. Tatkala ini kita melihat dari sisi itu, dari sisi tauhid itu ya. Iya. Tatkala ini sama dilok nih, sama ikhlas nggak? Gitu. Maksudnya ikhlas itu gini, sama sih loro hati nggak itu? Sama sih loro hati, intinya berarti sih ono yang perlu ditandani sama Allah dek sama itu apa? Sama dididik untuk menghilangkan sifat rumongso, itu merasa itu loh kan, rumongso. Aku rumongso berbuat apik lah itu kan rumongso aja sebenarnya kan gitu perasaan kita sudah merasa berbuat baik kan gitu kalau ini disalah nih aku rumongso jujur tapi kalau disalah nih kan kita akan sakit hati toh halo halo jelas kantaan ada sakit hati toh gitu berarti itu sebenarnya didikan Allah untuk ke kita itu aku sih duwe rumongso ternyata kan gitu Jadi sih dua perasaan merasa itu apa? Di breakdown di penyakit hati merasa itu apa? Apa? Ria ya. Ria sebenarnya ya. Ria, paham ria apa ria? Pamer. Ria itu keinginan diakui atau enggak puncaknya ujub ya, sombong ya.
Jadi keinginan kita itu diakui gitu. Pengen dalam. Pengen dalam intinya gitu. Jadi itu siri kan, ria itu kan penyakit hati yang siri kan gitu. Jadi embrio ini macam-macam gitu, tidak mau disalahkan, terus marono ingin diakui, kadang-kadang pamer kan macam-macam lah. Itu embrio awal karena dia siri, karena halus banget gitu. Paling misalnya aku kalau itu terjadi seperti itu, ya pasti digodok lah ya sama Allah itu kan dikai ujian kan gitu. Dikai ujian sama Allah kan. Karena janji Allah itu jelas, yaitu la'allakum tadhakkarun. Jadi dia memberikan pelajaran supaya kita itu mendapat pengajaran kan gitu. Karena misi awal kita kan tauhid kan gitu ya. Jadi Allah sendiri yang mengajarkan dengan banyak kejadian contoh-contoh seperti itu. Contohnya gini kan. Jadi saat kalau terjadi seperti itu sampai sekarang kan saya kepikiran, burung lali toh. nomornya tak hapus ya Mas. Sampai saiki kan saya kepikiran urung lali kan berarti kan gitu. Saat kalau urung lali kan berarti urung sumele kan, urung ikhlas kan itu. Padahal secara tauhidnya apapun penilaian orang itu kan bukan urusan kita sebenarnya. Penilaian orang kepada kita kan untuk urusannya dewe. Kenapa? Karena Allah yang membuat seperti itu gitu loh. Tatkala kita melihatnya Allah yang membuat seperti itu, penilaian orang itu bukan urusan kita. Jadi sing adewe totoi kan bukan kepada orang lainnya tapi pada diri kita kan gitu. Jadi konsistensi kita kepada Allah, ya Allah, taruhlah saya sudah berbuat semaksimal mungkin dan menurut pengetahuan saya ini rumah saku wis bener menawa ana klirune nyuwun pangapunten ya Allah. Itu tak diikhlaskan sama Allah. Itu tuh. Embrio seperti ini kan kecil-kecil toh Kang. Jadi penyakit hati ini kan kecil ngelumpuk dadi wakeh. Akhirnya menjadi masalah ya sing sama alami saiki iku. Sing kebingungan, sing was-was, sing khawatir, sing nggak tenang gitu ini kan gitu. Karena embrio kecil-kecil ini numpuk gitu. Awalnya cilik ya seperti ini, cilik jadi wakeh. Dan tidak segera diselesaikan di dalam diri kita kan gitu. Apa perlu sharing? Sangat perlu sebenarnya. Jadi sharing oleh Indonesia kan mesti sing tak takoni kan apa nek pertanyaan kan gitu. Maksudku nek pertanyaan itu kalau nek orang ada pertanyaan berarti kan dia menghadapi satu masalah gitu loh. Masalah itulah triggernya gitu loh. Jadi masalah itu triggernya dia mencapai sesuatu sebenarnya gitu. Triggernya pemicu. Jadi masalah itu sebagai pemicu atau indikator kita itu mencapai sesuatu kefahaman intinya gitu. Mau mencapai satu kefahaman gitu. Itu biasanya di apa jenenge? Dibarengi dengan pertanyaan intinya gitu. Yo apa ya di semua bidang kayak aku deh ya masih banyak tanya gitu kan. Akhirnya ketemu banyak orang, banyak tanyaan gitu. Setelah saya mencoba lebih banyak dilala ono iki apa maksudnya ya gitu dicelekan gitu kan. Taruhlah ndek foto gitu ya, fotografi gitu ya. Aku nyoba macam-macam gitu. Akeh puterani, akeh pitetani iki kan enggak eruhan gitu. Akhirnya takut karo sing ahli iki apa? Karena saya enggak bisa belajar dengan teori mah enggak iso gitu. Jadi belajarnya ya talaki itu langsung aja nang orang yang sudah bisa. Jadi kalau belajar teori kan sangat lama kan, aku dari teman-teman kan gitu, langsung praktek aja. Kalau ada pertanyaan ya tanya kepada orang yang lebih ahli kan gitu ya, yang lebih ahli. Jadi langsung talaki itu aja, nggak usah kita apa jenis ya bukan ini nggak perlu bukan ya, tapi karena terlalu kadang-kadang dengan terlalu banyak teori itu kan jelimet tuh Kang. Tapi orang-orang yang sudah memahami terus dia sudah menjadi ahli di bidang itu kan lebih mudah kita memahami. Dan itu langsung dipraktek biasanya kan. Ya contoh gitulah aku biasanya mungkin fotografi atau lain lah. Maksudnya termasuk kayak
Ndek usaha rokok ini kan juga gitu. Jadi saya kan tanya-tanya sering hampir setiap hari lah nang apa sing jagongan karo sing di pabrik itu kan gitu. Karena dia sudah duluan dan apa jenenge konsumen wis akeh kan, saya perlu ilmu kan untuk di situnya carane piye kan, piye teknik piye kan gitu. Intinya gitu. Jadi dan alhamdulillah dengan sering ketemu beliau, sering sharing gitu, saya aplikasikan pelan-pelan dilalah enek kebetulan posisi 1 bulan saya aku wis distributor gitu. Jadi enek pencapaian gitu. Teman-teman kalau di samanya juga ngono. Tadi mulai dikenalkan produk, kumpul dikenal wong cocok, disarankan dia untuk dapat harga murah, berarti kan disarankan dia untuk member supaya dapat harga murah. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya kalau dia dapat harga murah kan dia bisa jual lagi, kan ngono. Ya intinya dari orang-orang yang dengan istilahnya mempengaruhi. Contoh aku kan ngilu nang grup ya Kang. Ya metu Kang. Apa? TV apa Kang? Apa kayak ya indigo. Indigo. Iso. Itu sudah pesan. Ya, sampean bisa menilai sendiri dalam arti ya itu mang lo yang mempengaruhi ketenangan enggak secara psikis, sama terpengaruh enggak? Ya itu interest sih, menarik banget ya. Ya tentu, kadang jadi komen-komen saya istilah kok, nah misalnya kok menguntungkan saya istilahnya penasaran, tapi nek kira-kira dia kok merugikan amal. Iya pasti kan melihat dari sisi kita kan, secara ego kan gitu. Nah, akhirnya ego semakin besar, keakuan semakin besar kan gitu. Mau dibalain dari tauhid ya bertentangan banget. Enggak tauhid akhirnya kan si penuh pertentangan. Pemana ketemu wong sing ngakuni Allah wis tanggal mana? Ora ono Allah yang laku. Iya tambah seru ketemu sing ngono-ngono. Karena ketemu kalian jenengan seru. Bisa wes. Yo sebenarnya simpel sih, tatkala mereka bilang dia itu manifestasi daripada Allah gitu. Aku kan duwe satu pertanyaan, biasanya kan saya punya beberapa pertanyaan itu kan untuk mengembalikan orang-orang yang sing ngomong ngono itu dari sisi logika kan, intinya mek ngono. Jadi taruhlah yo sebenarnya menangi aku kan seneng takok gitu aja. Jadi kalau orang ngomong dia sakti, dia bisa gaib, dia sampai dari sisi dia bisa memanifestasikan dirinya nyawiji dengan Tuhan. Karena ada satu pertanyaan, kan ada approvement kan, ada pembuktian. Kadang sebagian teman-teman itu kan tidak berani dengan pertanyaan pembuktian karena ya aneh konsistensinya kan gitu. Dia sudah mengalami banyak zona alam kan intinya gitu. Teman-teman kan nggak berani biasanya takut-takut. Aku wani takut sebenarnya ya dasarku ya kebenaran sebenarnya. Dasarnya kan kebenaran. Tanpa ada dasar ya enggak pernah takut. Ya itu urusanku juga tuh kan itu kan bukan urusan saya juga. Jadi dipikirkan udah simpel baik kan gitu. Kalau dia ngaku apa kan bukan urusan kita juga. Nah, ini sakti turun kan? Dalam? Ya kalau sakti turun. Sakti itu gini. Pengertian sakti itu apa sih? Kan gitu Surya. Ya. Sakti itu apa pengertiannya kan gitu. Mungkin sebagian dari kita itu mempunyai satu kemampuan yang di luar rata-rata orang umum itu miliki kan gitu ya.
Nah, jadi bisa dikatakan sakti itu adalah ahli kan gitu, expert dia di bidangnya kan gitu. Jadi tatkala nih sampean ngomong sampean sakti enggak, tapi tatkala nih sampean mendefinisikan sakti dengan hal sing di luar logika, dalam arti di luar logika. Lek roh gaib itu sakti ya enggak. Sama karena sama sudah masuk grup indigo kan, jadi sampean kan masuk grup indigo kan. Akeh enggak nang grup indigo itu? Banyak kan? Berarti kan akeh wong sakti kan gitu nih. Ya. Tatkala itu menjadi banyak di situ itu bukan dikatakan sakti gitu loh. Tapi gampang gue lah kena kok nih. Tatkala dari banyak grup indigo itu yang sakti jari ini ya. Sakti kan jadinya ya. Iya kan? Iya. Sama takoi iso ngelas enggak deh? Loh, simpel sebenarnya. Karena apa? Dia nggak punya ilmu di situ. Sing punya ilmu sampean. Iso ngelas nggak? Iso gawe gafalum dengan apa? Dengan apa jenenge? Dengan model seperti ini nggak? Nggak iso deh. Sakti sampean sih ya. Karena sebelum sampean iso gawe seperti itu, sampean sudah mengerjakan itu berpuluh-puluh tahun yang lalu kan gitu. Jadi sampean expert dek kono, sampean mengerjakan dek itu. Akhirnya sampean bisa gawe wujud karya seperti itu kan gitu ya. Dari karya itu sama tafakuri lagi begitu, oleh ditafakuri apa ya, taruhlah besi itu ben kuat itu ternyata itu ono satu dengan satunya harus terkait kan, itu ditafakuri lagi dengan tauhid kan gitu. Ditafakuri lagi dengan iman ya, watat kalau nih wong Islam itu siji dengan satunya itu terkait gitu ya. Dilas itu apa sih, dia mengalami banyak fase, banyak cobaan, dan dia akhirnya bukan tambah misah tapi tambah kuat gitu, tambah raket kan gitu. Akhirnya semakin kuat gitu. Itu ikatan emosional atau ikatan iman kan gitu. Contoh, lek impane ndek rumah tangga, kalau nih sampean berumah tangga menghadapi banyak ujian, banyak cobaan dari Allah kan gitu, dan sampean bertahan dengan rumah tangga itu, akhirnya ya menjadi kuat, malah digoyah-goyah pun tidak bisa kan gitu. Itu kan bidang apapun sebenarnya ditafakuri dari sisi-sisi tauhid, sisi-sisi iman itu kan bisa kan gitu. Tetap sakti sampean. Masih aku sama takoni, aku iso ngelas juga bisa. Kalah mbek sampean, Kang. Iya, sakti sampean aja nih. Itu ya. Simple kan ya. Kalau nih taruhlah aku ngerti ini fotografi gitu ya. Sama tak takoni, Kang iso iya apa gitu. Shutter speed iya apa? Sama juga ngerti Kang, bener. Iya. Karena yang expert saya, jadi sing sakti nang fotografi. Dilala di antara kita berdua aku kan ngono. Ngono Kang. Jadi lek fotografi aku rada sakti ngono loh. Karena lek las aku kalah, sampean sing sakti ngono kan. Benar untuk bunyi grup ngelas ya. Aktif gitu ya. Tadi untuk meningkatkan skill sampean maksudnya, untuk meningkatkan skill, dia ada teman yang punya karya lebih apik timbang aku, luwih halus gitu ya. Sampai tanya kan caranya apa jangan halus gitu. Kan bisa. Ya gitulah. Cara ya kan simpel loh. Tadi dilihat dari sini kan simpel. Ternyata orang sing ngaku sakti atau apa ya ndak ada, cuma dia mengerjakan bidangnya itu expert kan gitu ya, lebih daripada yang lain ini gitu aja. Kalau nih aku expert bakulan rokok, ya saya sakti di bakulan rokok tapi ngono kan, simple thing kan gitu. Sakti ini tapi nang bakulan gitu. Pak sakti mana kan di bidangnya masing-masing. Betul. Jadi tatkala terjadi teman-teman itu berpikirnya seperti itu, ndak ono kan iri-irian, ndak ono kan gitu. Ndak ono kan saling adu, aku ini lebih hebat kan, ndak ada kan gitu. Yang penting wis dia expert di bidang itu, berkarya di bidang itu sebaik mungkin kan gitu. Sebaik mungkin bukan karena ingin diakui oleh orang lain, tapi karena kita itu
berkembang, dalam arti berkembang itu aku inginannya wis iso teknik iki, saiki nyoba teknik seperti ini gitu. Jadi semakin kita memacu diri kita kan semakin kualitas karya-karya kita kan semakin lebih baik kan gitu. Jadi enggak standar gitu. Saya ingin sampean juga gitu men-challenge diri sampean sendiri. Jadi Kang Malik waktu saiki taruhlah gawe kerangka volumenya seperti ini gitu ya. Nanti di challenge supaya lebih baik lagi ya apa? Supaya lebih baik. Jadi karya-karya sampean selanjutnya itu nanti semakin tahun semakin bagus gitu. Karya-karya sampean semakin tahun semakin bagus, semakin sempurna, benar-benar expert di situ kan. Piye? Ana maneh Kang Malik? Kodam lho. Kodam. Kodam apa? Maksudnya apa? Yo, kodam. Ya istilahnya ya dia bukan kepikiran tapi kodam ingin mlebu tapi ini belum siap itu sih kan kata-kata gue. Oh, pendapatnya orang tentang sampean kan itu. Jadi aku lawan masa kayak itu. Biasanya orang tak pikirin, makanya kan aku jadi berarti biasanya salah kutin aku fokusin awal orang pikiran loyo orang ribut. Ya, iku Kang. Jadi tatkala taruh lagi nih. Ya, simple thing yang gini kan. Tatkala orang berpendapat tentang kita dan kita itu tidak tahu gitu ya, kita tidak paham kan gitu. Sisi keakuan kita itu kan pasti defend kan gitu ya. Jadi kok aku diarani ini opo sing kemarin aku nggak siap. Itu sebenarnya pelajarannya sebenarnya menurutku ya balik nih sebenarnya ikhlas nggak sama dikatakan seperti itu gitu loh, ikhlas nggak gitu. Jadi balik nih ada keakuan nggak gitu. Karena kalau nih keakuan kita ini kuat diarani apa wis nesu sih kadang-kadang kan gitu, itu kan keakuannya kuat. Tapi kalau nih orang itu sumeleh nang Allah betul-betul bitauhid hatinya, ya terserah sih wong ngomong apa kan gitu ya. Yang penting kan kita secara konsistensi kita dengan Allah kan apa ya baik-baik saja kan gitu. Paham kan maksudku? Burung. Lek ngomong gini ki kok ngarani kodam hadam gitu ya. Apa nih Bang? Kodam. Kodam iki lek ngarani wong apa pendamping. Pendamping. Ya sebenarnya lek dikatakan pendamping kan setiap manusia punya pendamping. Malaikat pencatat amal itu. Ya itu juga pendamping malaikat. Ya iya, malaikat pencatat amal. Ayo sapa jenenge? Lah. Itu kan pendamping. Iya, pendamping. Lah iya, tiap orang kan punya pendamping. Ya iku apa mana? Itu bil iman kita meyakininya. Simpel kan? Nah, nggak usah digawe rumpet tuh. Pengin pendamping apa mana terus kan? Setiap manusia lahir karo Allah paling pendamping mulia. Ya itu kan. Oh, pendamping artis. Iso mikir kowe masalahnya dari awal terus pengen tapi jadi ini ada ada obsesi atau cita-cita menuju kepada kesaktian. Ya itu masalah ada roman orang ya mungkin dari awal tidak punya niat pengen sakti iya free wae kan gitu. Dan semakin tinggi ingin tahun. Oh, jangan ngomong. Iya.
Sebenarnya ya nggak salah juga sih, karena obsesi keinginan sakti itu kan terbentuk karena lingkungan kan gitu. Iya. Secara psikis kan terbentuk karena lingkungan sampean kan, mungkin di sini ada orang-orang yang sakti-sakti yang hebat-hebat kan itu, akhirnya ada obsesi untuk menjadi sakti. Iya. Kalau nih kita geser dari keinginan untuk sakti kepada hal biasa-biasa kan gitu, kaget gitu loh. Hal biasa-biasa taruhlah ya aktivitas biasa ya, kayak makan-makan, salat-salat, ibadah-ibadah kan gitu, kerja-kerja kan gitu. Dan kalau digeser kepada hal biasa-biasa ini, teman-teman biasanya kaget loh, kok malah biasa banget kan itu. Kalau sing luar biasa, padahal di dalam hal yang biasa ini maknanya sama, apa jenenge ya luar biasa, tinggal kita memaknai aja kan gitu. Podo aja kan gitu. Cuma dia bahas taruhlah di hal sing berbau gaib itu kan dia bahas iku doan gitu. Tapi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita selain daripada banyak sisi kan sih dibahas, mulai dari keseharian ya EDW, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam macam-macam itu kan seawalnya orang-orang tidak sakti ya tidak bisa juga loh gitu menghadapi permasalahan seperti itu kan ya tidak bisa kan itu. Dalam arti sakti itu expert kan gitu ya, dia punya dasar yang bagus gitu ya, punya dasar yang bagus itu dasar tauhidnya bagus, mulai dalam menghadapi masalah apapun diberi ketenangan sama Allah, walaupun ono khauf, ono kekhawatiran, ono wedi kan gitu ya, tapi masih ditolong sama Allah gitu. Nah, siapa sih yang lebih sakti sama Gusti Allah kan ono mana kan gitu. Nah, intinya gitu. Jadi kalau sampean menemukan sisi Allah di dalam hidup sampean, ya itulah yang sudah sampean topnya orang sakti. Jadi tidak ada kekhawatiran kan gitu. Kalau ada orang ngomong apa, sampean balik nih mana nang Allah. Gitu. Kalau nih sama nyebut gawe sama niati karena Allah. Gitu. Itu paling sakti kan. Nah, intinya gitu. Tapi yang difokusnya apa kan? Difokusnya. Yang difokusnya bab apa lagi? Yo, sehari-hari kerjaan. Kerja apa ya? Skala prioritas fleksibel. Karena gini, maksudnya fleksibel. Dilalah pekerjaan itu butuh deadline waktu kan ini. Berarti deadline waktu itu 1 minggu harus selesai. Berarti sampean harus fokus ke pekerjaan. Kan fleksibel. Terus dilalah mungkin ada anak-anak mau sekolah, apa ya kan fokus ke keluarga gitu. Jadi fleksibel. Jadi bukan apa jenenge? Bukan aku kudu fokus iki, enggak. Fleksibel aja. Fleksibel. Jadi skala prioritas apa sih yang menjadi priority waktu itu kan. Karena waktu kan yang menjadi prioritas kadang berubah-ubah itu. Kalau ini fleksibel itu bagian dari tauhid juga kan gitu. Halo. Fleksibel ya tauhid juga. Karena tidak semudah itu orang-orang itu bisa menyesuaikan diri kan gitu. Tapi orang-orang yang bertauhid biasanya lebih mudah dia menyesuaikan diri. Contoh kayak Wali Songo waktu dakwah di Jawa kan gitu ya, di Indonesia kan, di Jawa. Dia fleksibel dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Kalau masyarakat senang kesenian gitu, dia medianya kesenian, itu kan fleksibel. Jadi fleksibel lah ya, prioritas juga sama, fleksibel.
Kalau ini fleksibel tak, kalau ini saya bilang, oh saman kudu ini kan, saman kan ada beban nanti. Iya para. Kalau ini saya bilang kan fokus ya, Mang ya. Kalau ini di fokus itu saya bilang, Kang, saman fokus iki, saman kan beban. Kira-kira beban enggak? Halo? Ya, kalau itu perintah. Iya kan, karena saya menganggapnya perintah kan. Akhirnya kan ada beban di situ, ada dogma di situ. Lah aku nggak kepingin ngono itu gitu kan. Jadi saya nggak ingin mendogma teman-teman atau doktrin teman-teman itu kan nggak kepingin. Jadi fleksibel. Jadi sing tahu kebutuhan teman-teman itu teman-teman sendiri. Fleksibel Pak. Jadi kenapa sih dari awal telepon ini saya bersikap seperti ini? Saya tidak ingin sampai yang istilahnya kumang ada perintah seperti ini, tidak ada. Jadi kudu fleksibel. Jadi saya ngerti sampean sendiri nanti yang buat prioritas. Ya itu mang contoh prioritas start kalau ini pekerjaan berarti seminggu harus selesai. Berarti kan ada prioritas sampean yang menjadi sangat fokus itu kan berarti nek pekerjaan gitu. Tapi kalau sangat fokus di pekerjaan secara otomatis yang lain agak terabaikan, bukan terabaikan ya, agak terabaikan. Taruhlah di keluarga waktu rotok berkurang kan gitu. Karena sampean fokusnya di pekerjaan kan gitu. Nah, kalau ini saman bersama keluarga, ya dihilang dong ya. Mulai apa jenenge memori pekerjaan ya dihilangkan, ya fokus sama di keluarga gitu. Tuh. Kan fleksibel. Jadi ya lebih santai sih kadang ngono. Jadi, aku saiki ndek keluarga, jadi fokus lain-lain dihilangkan. Nikmati kebersamaan bersama keluarga. Disyukuri sama Allah, sedikit waktu untuk bersama keluarga gitu. Saat kalau ini sama Allah dikai pekerjaan ya nikmati di saat kita bekerja, jadi disyukuri kita masih dikai pekerjaan karena dari pekerjaan ini akan menghasilkan uang kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu kan disyukuri. Dari situlah sisi ilmu, sisi tauhid, sisi hikmah itu kan didapat begitu luar biasa dari kehidupan sehari-hari ya gitu. Nggak mikir aneh-aneh di kehidupan sehari-hari itu wis luar biasa yang Allah berikan. Dan tatane adewe iku menfokusnya, maksudnya menfokus itu menjadikan Allah sebagai poros, Yo, yang jelas tak terkalahkan wis dianggap aja ya, aku nganggep ya sama sakti wis niku. Pernah menjadikan Allah sebagai poros kan gitu. Dalam pekerjaan sama meniswa apa menjadikan Allah sebagai poros, sebagai rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari saya sama menjadikan Allah sebagai poros. Jadi itu sakti banget kan. Tahu. Jadi dirunut dari apa? Dari ranah kesaktian banget, itu sakti banget, tak terkalahkan. Nah janjinya Allah ya seperti itu, tak terkalahkan. Nek mana? Bang. Wis. Wih, sak jam 10 menit. Anjane rada betah aku lek kon cerita. Kalau ngapa saja nih? Iya, sak jam 10 menit. Aduh. Kayak sedih ya. Kayak sedih lu. Iya, sampean ngomongi mbek sales rokok, dadi ini rasane enak gitu ya. Roro sak jam.
Janji pun Kang Mas matur nuwun. Iya ya, Kang Malek. Ya, sun ya. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi